Elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 hasil beberapa lembaga survei konsisten menempatkan di posisi ketiga. Dari hampir semua lembaga survei yang melaksanakan surveinya di tahun 2023 ini menempatkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan elektabilitas nomor 3 setelah Ganjar dan Prabowo. Di beberapa lembaga survei, ada yang mengunggulkan Ganjar, ada yang mengunggulkan Prabowo. Namun yang pasti Anies tetap berada di posisi ketiga. Nah, yang jadi pertanyaan, walaupun Anies konsisten berada di posisi ketiga, mengapa Anies begitu ditakuti oleh penguasa? Bahkan sampai Presiden Jokowi pun ikut cawe-cawe dalam menggolkan calon presiden yang direstui oleh istana untuk berlaga di pemilu tahun 2024. Mari kita simak analisanya. Yang pertama, beda jarak elektabilitas antara calon yang satu dengan calon yang lain, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies, itu tidak jauh berbeda atau tidak begitu signifikan. Jadi jaraknya cukup dekat. Dan tidak ada satu orang pun calon yang memiliki elektabilitas yang dominan, yaitu di atas 40%. Jadi jaraknya cukup dekat dan bisa saling mengalahkan. Elektabilitas ini berkisar antara 20 sampai 33 sampai 34%. Nah, jadi menurut pengamat politik, kondisi ini bisa saling mengalahkan. Yang kedua, Anies Baswedan walaupun tidak di-endorse dari penguasa, namun bisa mencapai elektabilitas yang nomor 3 dan konsisten masuk dalam 3 besar calon presiden yang potensial untuk berlaga di pemilu tahun 2024. Hal ini berbeda dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang selalu mendapat endorsement dari Presiden Jokowi untuk berlaga di pemilu 2024. Bahkan yang terakhir, Ganjar Pranowo seperti direstui oleh Jokowi pasca Ibu Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwasanya Ganjar adalah calon dari PDI Perjuangan. Yang ketiga, dinamika politik cukup bisa berubah dengan cepat. Seperti kita tahu bahwasanya di November 2022, elektabilitas Anies ini cukup beranjak naik, bisa mengalahkan 2 nama berikutnya. Nah, pada saat itu muncullah duet antara Prabowo Ganjar dan Ganjar Prabowo. Hal ini langsung menaikkan elektabilitas Ganjar dan Prabowo Ganjar. Dan sejak itu, Presiden Jokowi sangat aktif mengendorse kedua nama ini sebagai calon presiden di tahun 2024. Kemudian, berkaca dari Pilkada DKI tahun 2017, di mana hasil lembaga survei menyatakan elektabilitas Anies pada saat itu yang berpasangan dengan Sandiaga Uno selalu berada di posisi ketiga. Namun, terjadi kejutan. Di putaran pertama, Anies menduduki posisi kedua dan berlanjut ke putaran kedua melawan petahana yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan tidak terduga bahwasanya Anies dan Sandi pada saat itu memenangkan Pilkada DKI dengan kemenangan 57,8%, mengalahkan petahana Ahok. Padahal saat itu Ahok sebagai petahana memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dan memiliki tingkat kepuasan kinerja di atas 73%. Nah, berkaca dari hasil Pilkada DKI ini, maka penguasa atau istana saat ini sepertinya mengkhawatirkan bahwasanya kesuksesan Pilkada DKI tahun 2017 akan terulang pada pemilihan presiden tahun 2024. Dan juga perlu diingat bahwasanya Presiden Joko Widodo adalah sebelumnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mencalonkan sebagai presiden di. Nah, langkah ini mirip dengan Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta dan mencalonkan sebagai presiden di tahun 2024. Kemudian selanjutnya, dari 3 nama yang moncer di hasil elektabilitas yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies, hanya Anies yang digambarkan atau dilukiskan sebagai sosok yang antitesa dari penguasa saat ini. Jadi
pemilih yang menginginkan perubahan pasti akan memilih Anies sebagai calon presiden. Sementara jika Prabowo dan Ganjar merupakan orang-orang Jokowi, nah pastinya pendukung-pendukung Jokowi akan terpecah suaranya, akan memilih Ganjar atau memilih Prabowo. Nah, dalam hal inilah makanya banyak kita mendengar adanya langkah-langkah atau manuver-manuver yang diskenariokan untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024. Kemudian yang terakhir, penguasa saat ini atau istana memiliki kekhawatiran bahwasanya Anies Baswedan ini tidak akan melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara. Seperti kita ketahui bahwasanya proyek Ibu Kota Nusantara ini sudah mulai dijalankan, bahkan di Agustus tahun 2024 rencananya Presiden Jokowi akan melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Nah, kekhawatiran inilah yang terus mendorong penguasa saat ini berusaha untuk menjagokan calon-calon presiden yang merupakan all president men. Dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Nah, dari beberapa analisa tersebut bisa kita lihat bahwasanya Anies walaupun posisinya berada di nomor 3, namun dia adalah lawan yang tangguh untuk orang-orang dari petahana atau orang-orang yang merupakan atau orang-orang yang direstui oleh istana untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024.